Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lelaki kecil yang menjadi pusat dunia mereka. Rumah itu tidak besar, bahkan bisa dibilang sangat biasa. Dindingnya berwarna putih gading yang sudah mulai memudar. Atap sengnya sesekali berisik jika hujan turun deras. Dan halaman kecil di depannya hanya ditumbuhi rumput liar yang sesekali dipangkas Arman saat akhir pekan. Namun, bagi Arman dan Mira, rumah itu adalah istana. Semua kebahagiaan yang mereka butuhkan ada di dalamnya. Arman bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor jasa pengiriman. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mira, istrinya, memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Ia mengurus rumah, memasak, dan yang terpenting, merawat Raka, anak sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun. Raka adalah cahaya dalam kehidupan mereka. Sejak lahir, kehadirannya membawa warna dan tawa di rumah itu. Semua hal yang dulu terasa biasa saja kini menjadi luar biasa karena adanya Raka. Setiap pagi, suasana rumah mereka selalu hangat. Raka yang masih duduk di bangku kelas 1 SD biasanya sudah bangun lebih dulu dari Mira. Ia akan berlari kecil ke dapur, memeluk ibunya dari belakang sambil berkata, "Mama, sarapan apa hari ini?" Mira akan tertawa kecil, menunduk, lalu mencubit gemas pipi anaknya. Aroma nasi goreng atau telur dadar buatan Mira akan segera memenuhi ruangan, disambut dengan suara riang Raka yang bercerita tentang mimpinya semalam. Arman, sambil menyiapkan kemejanya untuk berangkat kerja, selalu menyempatkan diri duduk sebentar di meja makan. Ia menikmati setiap detik kebersamaan itu. Menurutnya, tidak ada momen yang lebih berharga selain makan bersama orang-orang yang ia cintai. Mereka tidak pernah punya menu mewah. Sesekali hanya tempe goreng, sayur bening, dan sambal. Tapi, Arman merasa seperti raja setiap kali duduk di meja kecil itu bersama Mira dan Raka. Sepulang sekolah, Raka biasanya langsung bermain di halaman depan. Ia tidak punya banyak mainan modern, tapi ia sangat kreatif. Kadang ia membuat pistol dari batang kayu, mobil-mobilan dari botol bekas, atau bahkan rumah-rumahan kecil dari kardus sisa belanja. Mira sering ikut menemani, menertawakan imajinasi anaknya. Sedangkan Arman, meski pulang kerja dalam keadaan lelah, selalu menyempatkan diri untuk ikut duduk bersama mereka. Sekadar melempar bola plastik, atau hanya menonton Raka bercerita panjang lebar tentang apa yang ia pelajari di sekolah. Kebahagiaan itu sederhana, tapi nyata. Malam hari adalah waktu favorit keluarga kecil ini. Setelah makan malam, biasanya mereka menonton televisi bersama di ruang tamu. Raka seringkali merengek ingin menonton kartun, dan Arman akan berpura-pura protes. "Papa maunya nonton berita, dong." Tapi ujung-ujungnya, Arman selalu mengalah. Ia tahu, kebahagiaan anaknya jauh lebih penting daripada berita politik yang tak pernah ada habisnya. Mira, sambil melipat baju di kursi samping, sesekali melirik ke arah suami dan anaknya. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya setiap kali melihat keduanya tertawa bersama. Baginya, itu adalah kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi ia tidak pernah merasa kekurangan. Raka adalah anak yang cerdas. Nilainya di sekolah selalu baik, dan gurunya sering memuji kepintaran sekaligus keramahan bocah kecil itu. Tidak hanya pintar, Raka juga punya hati yang lembut. Ia tidak segan membantu temannya yang kesulitan belajar, dan selalu berbagi bekal makan siangnya dengan anak-anak lain yang tidak membawa bekal. Sifat itu jelas diturunkan dari Arman dan Mira yang sejak awal mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Hari Minggu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Biasanya, Arman akan membawa Mira dan Raka berjalan-jalan ke taman kota. Mereka tidak pernah pergi ke mal besar atau tempat-tempat mewah. Taman kota sudah lebih dari cukup. Raka bisa berlari-lari, bermain ayunan, atau sekadar bersepeda mengelilingi taman. Mira akan membawa bekal sederhana dari rumah, biasanya nasi uduk atau lontong sayur. Lalu mereka duduk bertiga di bawah pohon rindang sambil bercerita. Tawa mereka seringkali terdengar oleh pengunjung lain, membuat suasana sekitar terasa lebih hidup.
Kadang, Arman juga mengajak Raka ikut bermain bola bersama teman-temannya di lapangan dekat rumah. Meski tubuhnya kecil, semangat Raka tidak kalah dari anak-anak lain. Mira yang menonton dari pinggir lapangan seringkali berteriak menyemangati anaknya, meski suaranya kalah oleh riuh sorak-sorai. Setelah selesai, Arman akan menggendong Raka pulang karena anak itu kelelahan, sementara Mira berjalan di samping mereka sambil tersenyum bahagia. Di rumah itu, tidak ada kemewahan, tidak ada barang mahal, tidak ada perabot mewah. Tapi cinta dan tawa membuat semuanya terasa sempurna. Arman selalu merasa bahwa ia adalah pria paling beruntung di dunia. Ia punya istri yang penuh kasih, anak yang manis, dan rumah yang selalu hangat meski sederhana. Baginya, itu lebih dari cukup. Mira juga merasa demikian. Ia seringkali mengatakan kepada Arman, "Kita mungkin tidak kaya, men. Tapi aku bahagia. Sangat bahagia." Arman biasanya hanya tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. Ia tahu, kebahagiaan mereka bukanlah soal harta, melainkan soal hati yang saling melengkapi. Di mata orang lain, mungkin kehidupan mereka terlihat biasa saja. Tapi bagi Arman, Mira, dan Raka, kehidupan itu adalah dunia kecil yang sempurna. Dunia yang dipenuhi dengan kasih sayang, canda tawa, dan rasa syukur yang tak pernah putus. Mereka tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi mereka yakin, selama bersama, mereka bisa melewati apapun. Malam itu, sebelum tidur, Raka memeluk kedua orang tuanya sambil berkata, "Aku sayang mama. Aku sayang papa." Arman dan Mira saling berpandangan, lalu tersenyum. Mereka menjawab serentak, "Papa dan mama juga sayang Raka." Di bawah langit malam yang tenang, keluarga kecil itu tidur dalam kebahagiaan yang terasa begitu sempurna, seolah dunia tak pernah bisa merenggutnya. Hari-hari keluarga kecil itu terus berjalan dengan penuh warna, sampai suatu pagi yang tak biasa. Raka, yang biasanya paling bersemangat bangun lebih dulu, justru masih terlelap di ranjang. Mira mengira anaknya hanya lelah karena terlalu banyak bermain kemarin sore di taman bersama teman-temannya. Ia pun membiarkan Raka tidur sedikit lebih lama. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 6:30, Mira masuk lagi ke kamar Raka. Ia membelai rambut anaknya, lalu berkata lembut, "Raka, ayo bangun. Nanti terlambat sekolah." Raka membuka matanya perlahan, tapi wajahnya pucat. "Mama, aku pusing," katanya lirih. Tubuhnya terasa panas ketika Mira menempelkan telapak tangannya ke dahi anak itu. Degup jantung Mira seketika berpacu cepat. Arman yang baru selesai mengenakan kemeja kerjanya segera masuk ke kamar. "Kenapa, Mir?" tanyanya cemas. Mira menjawab pelan, "Raka demam. Panasnya tinggi sekali." Hari itu, Arman memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menemani Mira membawa Raka ke klinik terdekat. Dokter mengatakan bahwa Raka hanya mengalami demam biasa, mungkin karena kelelahan. Ia diberi obat penurun panas dan diminta untuk banyak beristirahat. Mendengar penjelasan itu, Arman dan Mira merasa sedikit lega. Mereka berharap Raka akan segera pulih seperti biasanya. Namun, hari berganti hari, kondisi Raka tak banyak berubah. Demamnya turun naik, tubuhnya semakin lemas. Raka yang biasanya tak bisa diam kini lebih banyak berbaring. Nafsu makannya hilang, dan matanya tampak sayu. Mira hampir setiap malam terjaga, mengganti kain basah di dahi anaknya, sementara Arman duduk di kursi samping tempat tidur, menggenggam tangan putranya erat-erat. "Kenapa panasnya nggak turun-turun, men?" tanya Mira dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Arman mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri diliputi kecemasan. "Kita bawa lagi ke rumah sakit besok, Mir. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut." Keesokan harinya, mereka membawa Raka ke rumah sakit yang lebih besar. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menyarankan agar Raka dirawat inap. Hati Mira hancur mendengar itu. Ia menatap wajah kecil putranya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang infus menancap di tangannya. "Anakku masih kecil sekali. Kenapa harus seperti ini?"
batinnya menangis. Arman berusaha tegar di depan istrinya. Ia tahu, jika ia ikut rapuh, Mira akan semakin hancur. Ia menepuk bahu Mira pelan. Kita kuat, ya. Demi Raka. Mira hanya mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hari-hari di rumah sakit terasa sangat panjang. Arman dan Mira bergantian menjaga Raka. Mereka tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Selalu terjaga setiap kali mendengar Raka batuk atau meringis kesakitan. Doa mereka tak pernah putus. Setiap selesai salat, Arman berdoa khusyuk agar Tuhan memberi kesembuhan untuk anaknya. Mira, yang biasanya jarang berlama-lama dalam doa, kini menangis terseduh setiap kali memohon pada Tuhan agar tidak mengambil Raka darinya. Meskipun dokter dan perawat berusaha memberikan yang terbaik, kondisi Raka tidak banyak membaik. Ada hari-hari ketika suhu tubuhnya turun, membuat Arman dan Mira sedikit lega. Namun, keesokan harinya panas itu kembali naik. Roller coaster emosi itu membuat mereka kelelahan. Tapi keduanya tidak pernah berhenti berharap. Raka, meski lemah, masih mencoba tersenyum pada orang tuanya. Mama jangan nangis. Ya, aku kuat kok, katanya suatu sore, ketika melihat air mata Mira jatuh di samping ranjangnya. Mira terisak, menggenggam tangan kecil anaknya erat. Iya, nak, Mama nggak nangis lagi. Kamu istirahat saja, biar cepat sembuh. Arman menatap anaknya dalam-dalam. Hatinya seperti diremas. Ia ingin sekali memindahkan semua sakit itu ke dirinya sendiri. Kalau bisa, biarlah ia yang berbaring di ranjang itu, bukan Raka. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah terus menemani, terus berdoa, dan terus berusaha menularkan kekuatan kepada Mira. Beberapa kerabat datang menjenguk, memberi semangat dan doa. Mereka berkata, sabar, ya, anak-anak memang kadang begitu, nanti juga sembuh. Kalimat itu terdengar menenangkan, tapi di hati Arman dan Mira, rasa cemas tetap tak berkurang. Hanya mereka yang tahu betapa beratnya melihat Raka dalam keadaan seperti itu. Malam demi malam dilalui dengan doa dan harapan. Rumah sederhana mereka kini sepi, karena semua waktu tercurah di rumah sakit. Tidak ada lagi tawar yang Raka di ruang tamu, tidak ada lagi suara rengekan minta ditontonkan kartun. Semua berganti dengan bunyi mesin infus dan langkah kaki perawat yang keluar masuk ruangan. Mira semakin kurus karena jarang makan. Ia lebih sering duduk di samping ranjang Raka, mengusap rambut anaknya, dan berbisik lirih, kamu harus sembuh, nak. Mama nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak ada. Arman, meski terlihat lebih tegar, diam-diam sering menangis ketika keluar dari ruangan dan berdiri sendirian di koridor rumah sakit. Ia tidak ingin Mira melihatnya rapuh. Hari-hari itu menjadi ujian terberat dalam hidup mereka. Arman merasa seolah cahaya yang selama ini menerangi rumah tangganya mulai meredup sedikit demi sedikit. Ia berusaha menyalakan lilin kecil berupa kesabaran dan doa, tapi angin kecemasan terus mencoba memadamkannya. Mira semakin larut dalam ketakutan. Setiap kali Raka mengeluh sakit, hatinya seperti ikut tercabik. Malam itu, ketika Arman duduk di kursi menatap putranya yang tidur dengan bantuan obat, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, jangan ambil cahaya kecil ini dari kami. Kalau harus ada yang sakit, biar aku saja. Jangan dia." Namun, Tuhan punya rencana yang tidak pernah bisa ditebak oleh manusia. Dan Arman, juga Mira, harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih berat daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari penuh doa dan harapan itu akhirnya membawa Arman dan Mira pada sebuah titik yang paling mereka takuti. Setelah berminggu-minggu Raka dirawat di rumah sakit, kondisi tubuhnya semakin melemah. Dokter berusaha menjelaskan dengan hati-hati bahwa infeksi dalam tubuh Raka begitu kuat, dan obat-obatan hanya mampu menahan, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Mira menangis tanpa henti mendengar penjelasan itu. Ia merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. "Tidak mungkin, anak saya masih kecil, dia masih butuh saya," katanya berulang kali sambil memeluk tubuh Raka yang semakin kurus. Arman berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri remuk berkeping-keping. Ia menepuk bahu Mira,
suaranya serak. Kita harus kuat, Mir. Demi Raka. Raka, meski tubuhnya lemah, sesekali masih berusaha tersenyum. Suatu sore, ia menggenggam tangan Arman dan Mira bersamaan. Papa, Mama, jangan sedih. Aku senang punya papa sama mama. Aku sayang kalian. Suara kecil itu begitu lembut, namun menghunjam hati keduanya dalam-dalam. Mira langsung menangis terseduh, mencium kening putranya berkali-kali. Malam itu, suasana kamar rumah sakit begitu hening. Hanya suara mesin infus dan detak monitor jantung yang terdengar. Arman duduk di kursi, kepalanya bersandar di ranjang Raka. Mira tidak beranjak dari sisi putranya, menggenggam tangan kecil itu erat-erat. Seakan tidak ingin melepaskannya walau sedetik pun. Menjelang tengah malam, kondisi Raka tiba-tiba menurun drastis. Alarm mesin monitor berbunyi nyaring. Perawat dan dokter segera masuk, berusaha memberikan pertolongan. Arman berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Mira berteriak histeris, "Tolong selamatkan anak saya! Tolong!" Namun, segala usaha itu akhirnya terhenti. Dokter menunduk, menatap mereka dengan wajah penuh duka. "Maafkan kami sudah berusaha." Dunia Arman dan Mira seketika hancur. Raka, cahaya hidup mereka, pergi selamanya malam itu. Mira menjerit, suaranya pecah, tubuhnya lunglai di samping ranjang. Arman memeluk istrinya erat-erat, meski air matanya sendiri jatuh deras tanpa bisa ia bendung. Ia mencoba tegar, tapi rasa sakit itu terlalu dalam. "Anak kita sudah tenang, Mir, dia sudah nggak sakit lagi," bisiknya lirih, meski ia sendiri merasa kalimat itu tak cukup menguatkan siapapun. Hari pemakaman berlangsung dengan sederhana. Tetangga dan kerabat datang memberi doa. Matahari pagi terasa begitu menyilaukan ketika jasad kecil Raka dimasukkan ke liang lahat. Mira tak henti-hentinya menangis, tubuhnya gemetar. Arman harus memegangi bahu istrinya agar tidak jatuh. Ia sendiri hampir tidak sanggup berdiri, tapi ia tahu harus tetap ada untuk Mira. Saat tanah mulai menutupi peti kecil itu, hati Mira seperti ikut terkubur. Ia merasa separuh jiwanya hilang. Suara doa yang dipimpin ustaz setempat hanya terdengar samar di telinganya. Yang ia dengar hanyalah suara hatinya sendiri yang terus menjerit. "Kenapa harus Raka? Kenapa bukan aku saja yang pergi?" Sepulang dari pemakaman, rumah sederhana mereka terasa asing. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi suara tawa Raka kini sunyi. Mainan-mainan kecil yang masih berserakan di sudut ruangan membuat Mira semakin tersayat. Ia menatapnya lama, lalu menangis terseduh-seduh. Arman hanya bisa duduk di sampingnya, menepuk-nepuk punggung istrinya, meski ia sendiri merasa nyaris tak sanggup bernapas. Malam pertama tanpa Raka adalah malam paling panjang bagi mereka. Mira tidak bisa tidur. Ia terus memeluk bantal kecil milik Raka, menciumi sisa aroma anaknya. "Aku nggak kuat, Men, aku nggak bisa hidup tanpa Raka," katanya dengan suara parau. Arman menelan ludah, mencoba menahan air matanya, lalu menjawab, "Kita harus kuat, Mir. Raka nggak akan tenang kalau lihat kita seperti ini." Namun, kata-kata itu tidak banyak membantu. Kesedihan terlalu besar. Arman tahu, kehilangan anak adalah kehilangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasa sakit itu menusuk hingga ke tulang. Ia sendiri hampir hancur, tapi ia memaksa dirinya berdiri demi istrinya. Ia sadar, Mira jauh lebih rapuh. Hari-hari berikutnya dilalui dengan duka mendalam. Setiap sudut rumah mengingatkan pada Raka. Meja belajar kecil di kamarnya, sepatu sekolah yang masih tersusun di rak, bahkan gelas plastik warna biru kesayangannya di dapur. Semua membuat Mira kembali menangis. Arman hanya bisa memeluk, menenangkan, meski hatinya ikut terkoyak. Tetangga dan kerabat masih sering datang untuk menghibur. Mereka berkata, "Sabar ya, Mir, Men. Ini semua ujian. Raka sekarang sudah di tempat yang lebih baik." Tapi bagi Mira, semua kalimat itu terdengar kosong. Tidak ada kata-kata yang bisa mengisi kekosongan di hatinya.
Tidak ada doa panjang yang bisa menghapus rasa kehilangan itu. Arman tahu, perjalanan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kehilangan Raka telah mengubah segalanya. Cahaya yang dulu menerangi rumah kecil mereka kini padam. Dan ia hanya bisa berdoa, semoga Tuhan memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah, meski tanpa kehadiran putra tercinta. Sejak kepergian Raka, suasana rumah kecil di pinggiran kota itu berubah drastis. Dulu, tawar yang anak kecil selalu mengisi setiap sudutnya, kini hanya kesunyian yang tinggal. Bagi Mira, rumah itu tidak lagi terasa sebagai rumah. Segalanya menjadi kosong. Setiap benda, setiap sudut ruangan, adalah pengingat bahwa Raka tidak akan pernah kembali. Mira semakin sering menyendiri. Ia jarang bicara dengan Arman, bahkan jarang menatapnya. Jika dulu senyum selalu hadir di wajahnya, kini yang ada hanyalah tatapan kosong dan air mata yang tak henti mengalir. Ia lebih banyak berbaring di kamar, memeluk bantal kecil peninggalan Raka, seolah itu satu-satunya yang bisa memberinya ketenangan. Arman mencoba mengajak Mira bicara, namun jarang mendapatkan jawaban. "Mir, ayo makan dulu. Kamu belum makan dari pagi," ucapnya suatu sore. Mira hanya menggeleng, matanya tetap menatap kosong ke jendela. Hatinya mati rasa. Baginya, semua hal terasa tidak penting lagi. Seakan-akan hidupnya ikut terkubur bersama Raka. Setiap malam, Arman melihat Mira menangis tanpa suara. Ia memeluk bantal Raka erat-erat, kadang menciumi bajunya yang masih tersisa aroma anak itu. "Kenapa harus Raka, Men? Kenapa bukan aku?" bisiknya lirih suatu malam. Arman hanya bisa menunduk, air matanya ikut jatuh. Ia ingin menjawab, ingin menenangkan, tapi kata-kata tidak lagi cukup untuk meredakan luka Mira. Hari-hari mereka berjalan dalam kesunyian yang mencekam. Arman tetap berangkat kerja, meski pikirannya selalu tertinggal di rumah. Ia khawatir meninggalkan Mira sendirian, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Setiap pulang, ia berharap menemukan Mira yang sedikit lebih kuat. Namun yang ditemuinya selalu sama, istri yang terpuruk, wajah yang pucat, dan mata yang sembab karena terlalu banyak menangis. Cinta Mira pada Arman seakan ikut terkubur bersama Raka. Ia tidak lagi menoleh ketika Arman pulang kerja. Ia tidak lagi menyiapkan makanan seperti dulu. Bahkan, ia jarang menjawab ketika Arman mengajaknya bicara. Bukan karena benci, tetapi karena hatinya sudah beku. Ia merasa tidak ada lagi alasan untuk tersenyum, apalagi untuk mencintai. Rumah yang dulu hangat kini menjadi dingin. Meja makan yang biasanya penuh dengan canda tawa kini hanya menjadi tempat makan yang sepi. Arman sering makan sendirian, sementara Mira hanya duduk di kamar. Televisi yang dulu selalu dipenuhi suara kartun kini jarang dinyalakan. Semua terasa sunyi, terlalu sunyi. Arman berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar rumah itu tidak runtuh oleh kesedihan. Ia mencoba mengajak Mira jalan-jalan, mencoba menyapanya dengan obrolan ringan, bahkan mencoba menghadirkan kembali kebiasaan-kebiasaan kecil mereka. Tapi Mira tetap diam, terjebak dalam duka yang dalam. Ia seolah menolak semua usaha itu. Di dalam hati, Arman merasa kehilangan dua hal sekaligus, anaknya dan cinta istrinya. Ia masih mencintai Mira dengan segenap jiwa, tapi ia tahu Mira tidak lagi punya ruang untuk membalasnya. Cinta Mira sudah mati, pikirnya suatu malam, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Meski begitu, Arman tidak menyerah. Ia tetap berusaha hadir di samping Mira, meski hanya dengan duduk diam. Ia berharap, suatu hari nanti, ada celah kecil yang bisa membuat hati istrinya kembali hidup. Tapi malam demi malam berlalu, dan ia semakin takut kalau cinta itu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Rumah itu kini bukan lagi tempat kebahagiaan, melainkan tempat duka yang membeku. Dan di dalamnya, Mira hidup dalam bayang-bayang kehilangan, sementara Arman terus berusaha menyalakan kembali api cinta yang hampir padam sepenuhnya. Kesunyian yang membekukan rumah kecil itu tidak membuat Arman berhenti berusaha. Meski setiap hari ia melihat Mira semakin terpuruk, hatinya tetap menolak untuk menyerah. Ia tahu,
Kehilangan Raka telah membuat istrinya hancur. Namun ia juga percaya, di balik duka yang dalam, masih ada secercah harapan untuk membangkitkan kembali semangat Mira. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, Arman mulai membiasakan diri menyiapkan sarapan. Ia tahu Mira sudah jarang masuk dapur. Suatu pagi, ia mencoba membuatkan nasi goreng sederhana, makanan kesukaan Raka. Harapannya, aroma nasi goreng itu bisa sedikit menggugah selera Mira. Ia membawa sepiring nasi goreng ke kamar. "Mir, ayo makan. Aku bikin nasi goreng. Raka pasti suka kalau lihat kita makan bareng." Mira hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap kosong ke arah jendela. Arman tersenyum kecut, lalu duduk di samping istrinya. "Aku tahu ini nggak mudah. Aku juga rindu Raka. Tapi kita masih punya satu sama lain. Kita harus kuat, Mir." Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis lirih yang kembali terdengar. Arman tidak putus asa. Sepulang kerja, ia sering membawakan bunga kecil untuk Mira. Kadang mawar merah, kadang melati. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur. "Ini untuk kamu. Semoga bisa bikin harimu lebih indah," ucapnya lirih. Mira tidak banyak bereaksi, namun Arman tetap melakukannya setiap hari. Ia percaya, cinta yang terus diberikan perlahan akan melunakkan hati yang membeku. Selain itu, Arman juga lebih sering berdoa. Jika dulu ia hanya berdoa singkat sebelum tidur, kini hampir setiap malam ia terjaga lama di ruang tamu, memohon pada Tuhan agar istrinya diberi kekuatan. "Ya Tuhan, jangan biarkan Mira larut dalam duka. Bangkitkan lagi semangatnya. Kalau aku harus menanggung rasa sakit ini sendirian, aku rela. Asal jangan biarkan dia hancur," doanya lirih dengan mata berkaca-kaca. Sesekali, Arman mencoba mengajak Mira keluar rumah. "Mir, bagaimana kalau kita jalan ke taman sebentar? Angin sore bisa bikin hati lebih tenang." Mira hanya menggeleng. Namun Arman tidak berhenti mengajak. Suatu sore, ia benar-benar menarik lembut tangan Mira dan membawanya duduk di teras. "Lihat, langitnya indah, Mir. Sama seperti dulu waktu kita sering duduk di sini bareng Raka." Mira diam, tapi matanya perlahan berkaca-kaca. Ada sesuatu yang bergerak di hatinya, meski ia masih menolak untuk membukanya. Arman juga mencoba menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan lama. Ia menyalakan televisi di ruang tamu, menayangkan kartun yang dulu disukai Raka. Suaranya memenuhi rumah yang selama ini sunyi. Mira yang mendengar itu keluar dari kamar, menatap layar televisi dengan mata berkaca. "Aku ingat Raka suka tertawa kalau nonton ini," katanya pelan. Arman terkejut sekaligus bahagia. Karena itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Mira setelah sekian lama. Setiap langkah kecil itu membuat Arman merasa sedikit lebih kuat. Meski Mira masih terjebak dalam kesedihan, Arman percaya usahanya tidak sia-sia. Ia terus menyalakan doa, terus menyalakan pengorbanan, dan terus menyalakan cinta. Ia tahu, cintanya pada Mira tidak boleh mati, meski Mira sendiri merasa cintanya sudah hilang. Malam-malam yang panjang tetap diwarnai kesedihan, tapi Arman tidak pernah berhenti. Ia duduk di samping Mira, kadang hanya menggenggam tangannya tanpa berkata apa-apa. Ia ingin istrinya tahu bahwa ia tidak sendirian. "Aku di sini, Mir. Aku nggak akan pergi," bisiknya lembut. Arman sadar, perjuangan ini bukan perkara sehari dua hari. Ini mungkin akan berlangsung lama, bahkan sangat lama. Tapi ia tidak takut. Ia mencintai Mira, dan cinta itu membuatnya rela menanggung beban apapun. Meski luka kehilangan Raka masih menganga, ia percaya bahwa dengan kesabaran, cinta itu bisa tumbuh kembali. Dan ia akan terus berjuang, sampai cinta yang membeku itu kembali hidup. Hari-hari yang dilewati Arman dan Mira semakin berat. Usaha Arman yang tanpa lelah mulai terasa seperti suara yang terhempas angin, tidak mampu menembus dinding tebal di hati Mira. Jika di awal kesedihan Mira masih ada sedikit celah untuk tersenyum atau berbicara lirih, kini jarak di antara mereka semakin terasa nyata. Rumah yang dahulu penuh kehangatan berubah menjadi tempat asing.
Seakan dua orang yang tinggal di dalamnya hanyalah penghuni yang kebetulan berada di alamat yang sama. Suatu malam, Arman duduk di ruang tamu sambil menunggu Mira keluar dari kamar. Namun, malam semakin larut dan Mira tetap tidak keluar. Biasanya, meski hanya untuk minum atau sekadar melamun di ruang tamu, Mira masih memperlihatkan dirinya. Malam itu berbeda. Arman mengetuk pintu kamar perlahan. "Mir, aku masih di sini. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil aku, ya." Tidak ada jawaban. Arman bersandar pada pintu, menahan napas berat. Ia merasa semakin jauh dari istrinya. Keesokan paginya, saat sarapan, Arman mencoba membuka percakapan. "Aku kepikiran, Mir. Bagaimana kalau akhir pekan nanti kita ziarah ke makam Raka? Sudah lama kita nggak kesana bareng." Mira yang duduk di kursi seberang hanya menunduk. "Aku nggak kuat," jawabnya singkat. Setelah itu, ia bangkit dan meninggalkan meja makan, meninggalkan sepiring nasi yang belum tersentuh. Arman hanya bisa memandang dengan wajah lelah. Ia merasakan hatinya retak sedikit demi sedikit. Arman mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia sudah cukup baik sebagai suami? Apakah ia salah dalam mencoba menghibur Mira? Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia duduk lama di teras, menatap jalan yang sepi, mencoba mencari jawaban. Doa yang ia panjatkan kini disertai keraguan. "Tuhan, apakah aku harus terus bertahan seperti ini? Atau Engkau ingin aku melepaskannya?" Di sisi lain, Mira semakin terjebak dalam dunianya sendiri. Ia merasa kehidupannya sudah berakhir sejak Raka pergi. Senyum Arman, perhatian kecil yang Arman berikan, bahkan doa-doa Arman yang tulus, tidak mampu menembus tembok duka yang ia bangun. Ia merasa tidak ada lagi alasan untuk hidup bahagia. Untuk apa? Raka nggak ada lagi, batinnya berulang kali. Suatu sore, Arman pulang kerja dan mendapati Mira duduk di kamar Raka. Kamar itu sebenarnya jarang dibuka sejak kepergian putra mereka. Namun, kali ini Mira duduk di tepi ranjang kecil itu, memeluk bantal Raka erat-erat. Arman mendekat, duduk di lantai, lalu berkata pelan, "Mir, aku tahu kamu kangen Raka. Aku juga. Tapi kita nggak bisa terus seperti ini. Kita masih punya hidup." Mira menatapnya dengan mata merah dan berbisik lirih. "Hidupku sudah berakhir di hari Raka pergi, men." Kata-kata itu menancap seperti pisau di hati Arman. Sejak saat itu, Arman sadar bahwa dirinya dan Mira sedang berdiri di tepi jurang. Jurang yang bisa kapan saja memisahkan mereka, jika salah satu melangkah terlalu jauh. Ia mencoba bertahan, tapi semakin hari, Mira semakin menarik diri. Mereka jarang bicara, jarang makan bersama, jarang saling menatap. Suami istri yang dulu hidup dengan tawa kecil, Raka kini hanya berbagi kesunyian yang menekan. Arman sering membayangkan, bagaimana jika akhirnya ia harus merelakan Mira pergi? Bagaimana jika cinta yang ia perjuangkan memang sudah benar-benar mati? Pikiran itu membuatnya takut, tapi ia juga tidak bisa menghindar. Cinta yang dulu hangat kini tinggal dingin. Ia berdiri di ujung kesabaran, dihadapkan pada pilihan yang menyesakkan, bertahan meski tersiksa, atau melepaskan perempuan yang ia cintai setengah mati. Malam itu, ketika Mira tertidur, Arman duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding, foto mereka bertiga, tersenyum bahagia dengan Raka di tengah. Air matanya menetes. Ia berbisik, "Raka, ayah sudah berusaha. Tapi kalau mama nggak bisa kembali, apa ayah harus menyerah?" Jurang perpisahan itu kini begitu nyata di depan mata mereka. Dan Arman, dengan hati yang letih, hanya bisa berdoa agar cinta yang pernah mereka miliki tidak benar-benar jatuh ke dalamnya. Hari-hari setelah perasaan Arman sampai di titik terendah ternyata menghadirkan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Pagi itu, saat ia membersihkan lemari tua di ruang tamu, sebuah buku catatan kecil jatuh dari tumpukan. Sampulnya berwarna biru muda, dengan gambar mobil mainan yang dulu selalu dimainkan Raka. Arman membukanya perlahan, dan hatinya tergetar. Di halaman pertama,
Tertulis dengan tulisan tangan kecil Raka. Aku sayang ayah dan mama. Jangan sedih kalau aku sakit. Aku senang kalau ayah sama mama tersenyum. Arman memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Catatan kecil itu seperti suara Raka yang hadir kembali, mengingatkan bahwa kebahagiaan orang tuanya adalah hal yang juga diinginkan olehnya. Malam itu, Arman memberanikan diri untuk mendatangi kamar Mira dan menyerahkan buku catatan tersebut. "Mira, aku menemukan ini di lemari," ucap Arman pelan sambil menyodorkan buku kecil itu. Mira semula menatapnya tanpa ekspresi. Namun saat matanya jatuh pada tulisan tangan Raka, tubuhnya bergetar. Ia membaca berulang kali kalimat sederhana itu, lalu air matanya mengalir deras. "Ini tulisan Raka," bisiknya. Suaranya bergetar. Arman hanya mengangguk, membiarkan Mira larut dalam tangisnya. Namun, tangisan itu berbeda. Ada sesuatu yang terlepas, seperti batu besar yang selama ini menghimpit dadanya mulai retak. Sejak malam itu, perlahan-lahan Mira mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia masih sering murung, masih sering termenung di kamar Raka, tetapi kali ini ada percakapan singkat yang keluar dari bibirnya. Saat Arman menyuguhkan teh hangat, Mira berkata lirih, "Terima kasih, Men." Kata sederhana, namun terasa seperti cahaya kecil yang menerangi gelap. Hari Minggu berikutnya, Arman memberanikan diri lagi. "Mir, kalau kamu siap, bagaimana kalau kita ziarah ke makam Raka minggu depan? Kita bacakan doa bersama, seperti dulu." Mira menatapnya lama. Ada keraguan, ada luka, tapi juga ada kerinduan. "Aku akan coba," jawabnya singkat. Meski tidak pasti, jawaban itu cukup untuk membuat hati Arman menghangat. Perubahan kecil itu membuat Arman kembali bersemangat. Ia mulai menyiapkan hal-hal kecil yang bisa membawa Mira kembali pada kenangan indah, bukan hanya kesedihan. Ia menempelkan foto-foto lama Raka yang sedang tersenyum, bukan saat sakit. Ia mengeluarkan mainan kesayangan Raka dan meletakkannya di rak kamar, agar Mira melihat bahwa Raka pernah begitu bahagia di rumah itu. Suatu sore, Mira mendapati Arman sedang membaca buku cerita lama milik Raka di ruang tamu. Buku itu penuh coretan warna-warni hasil tangan Raka. "Aku baca ini lagi, Mir. Raka dulu suka banget sama bagian ini," kata Arman sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mira tersenyum samar, walau singkat. Senyum itu membuat Arman merasa seolah cahaya yang hilang mulai menyalakan percikan kecil di hati istrinya. Mira tahu luka di hatinya masih dalam. Ia tahu senyumnya belum seutuh dulu. Tapi malam itu, saat ia menatap catatan kecil Raka lagi, hatinya berbisik, "Mungkin aku bisa belajar kuat. Mungkin aku bisa mencoba lagi, untuk Raka." Bagi Arman, harapan kecil itu sudah lebih dari cukup. Meski jalannya masih panjang, meski luka Mira belum sembuh sepenuhnya, ia yakin ada peluang untuk menyalakan kembali api cinta yang hampir padam. Ia hanya perlu bersabar, menjaga percikan kecil itu agar tidak mati tertiup angin. Malam itu, setelah sekian lama mencoba bertahan, Arman akhirnya merasa kelelahan. Semua usaha, doa, dan kesabaran yang ia lakukan seakan tak cukup untuk mengembalikan Mira seperti dulu. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Foto itu diambil saat ulang tahun Raka yang ke-7. Wajah mereka bertiga penuh tawa. Kini, hanya Arman yang masih berusaha menjaga agar bayangan kebahagiaan itu tidak lenyap. Namun pagi berikutnya, sesuatu terjadi. Saat Arman terbangun, ia mendapati Mira tidak ada di sisi tempat tidur. Panik, ia berkeliling rumah, memanggil nama istrinya. Semua ruangan kosong. Hanya kesunyian yang menjawab. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. "Jangan-jangan Mira pergi meninggalkanku untuk selamanya," bisiknya dalam hati. Tapi saat ia melangkah ke meja makan, pandangannya tertumbuk pada sebuah amplop putih. Di atasnya tertulis dengan rapi, "Untuk Arman." Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Ternyata isinya sepucuk surat dari Mira. "Arman, suamiku,
Maafkan aku selama ini. Aku terlalu larut dalam kesedihan, terlalu lama menutup pintu hatiku. Aku tahu kau sudah berjuang keras untuk membuatku kembali bangkit. Dan aku menyakitimu dengan dinginnya sikapku. Aku pergi sebentar, bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menenangkan hati. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku sedang mengandung. Anak kita, buah cinta kita yang kedua, tumbuh di dalam rahimku. Aku baru menyadarinya beberapa minggu ini, tapi belum punya keberanian untuk memberitahumu. Aku takut, aku ragu, aku merasa belum pantas bahagia lagi setelah kehilangan Raka. Tapi ternyata Tuhan memberi kita kesempatan baru. Aku ingin belajar kuat lagi, untukmu, untuk bayi kita, dan untuk mengenang Raka dengan cara yang lebih indah. Arman terdiam, matanya basah membaca setiap kata. Tangis yang ia tahan selama berbulan-bulan pecah. Bukan tangis duka, melainkan haru yang tak mampu dibendung. Surat itu terasa seperti cahaya yang tiba-tiba menembus kegelapan hidupnya. Arman sadar, cinta yang selama ini ia kira mati ternyata masih ada. Hanya tertutup oleh duka, menunggu saat yang tepat untuk hidup kembali. Saat sore menjelang, Mira kembali pulang. Wajahnya masih lelah, namun ada sedikit cahaya di matanya. Arman tidak berkata apa-apa. Ia langsung memeluk istrinya erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Mira membalas pelukan itu dengan air mata yang jatuh deras. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada kelegaan, ada rasa syukur. Mereka berdua tahu, luka kehilangan Raka tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kini mereka memiliki alasan baru untuk bertahan, untuk mencintai lagi, dan untuk membangun kembali keluarga kecil mereka. Kehilangan yang sempat mematikan cinta mereka, kini berganti harapan baru. Di balik duka, ternyata Tuhan masih menyimpan kejutan. Dan bagi Arman, kabar bahwa ia akan menjadi ayah kembali adalah bukti bahwa cinta tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu kesempatan untuk hidup lagi.